Hai, selamat siang. Saya Evi Sayono. Siang hari ini di tanggal 19 Desember 2021, saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul I Want to Die, But I Want to Eat Tteokbokki oleh Baek Se-hee. Buku ini katanya adalah buku #1 bestseller di Korea Selatan yang bercerita tentang seorang perempuan yang terkena depresi dan bagaimana perjalanannya dia untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Buku ini dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia oleh Hyasinta Luisa, disunting oleh Lovita Cendana, dan diterbitkan oleh penerbit PT Haru Media Sejahtera. Salah satu cara untuk membuat diriku merasa bebas adalah dengan menunjukkan sisi gelapku. Aku ingin orang-orang yang berharga bagiku mengetahui kalau sisi gelap itu juga merupakan bagian dari diriku, kata pengantar. Padahal aku hidup dengan biasa-biasa saja. Tetapi mengapa hatiku terasa kosong? Jika ingin menjadi bahagia, tidak boleh takut pada fakta yang akan aku sebutkan ini, melainkan harus menghadapi dan menerimanya dengan lapang dada. Aku bicara soal fakta, yaitu selalu ada alasan yang membuat kita tidak bahagia dan tidak beruntung. Selalu ada alasan bagi kesedihan, derita, dan ketakutan yang kita rasakan. Kita tidak bisa memisahkan perasaan-perasaan seperti itu dalam hidup kita. A Perfect Day, Martin Page. Tulisan di atas adalah salah satu dari sekian banyak kata-kata yang aku sukai dan bisa aku pahami dengan baik. Meskipun aku sedang sangat sedih dan ingin menangis, aku tertawa mendengar lelucon yang disampaikan temanku. Namun di sudut hatiku, aku merasakan sebuah kekosongan. Lucunya, meski aku merasakan kekosongan di hatiku, aku tetap pergi untuk makan tteokbokki karena aku merasa lapar. Perasaan yang ada di dalam diriku saat itu adalah suatu perasaan yang ambigu. Aku tidak merasa sedih, tidak pula merasa bahagia. Aku pun merasa cukup menderita karena awalnya aku tidak mengetahui bahwa perasaan-perasaan seperti itu bisa aku rasakan sekaligus pada waktu yang bersamaan. Mengapa orang lain tidak menunjukkan kondisi diri mereka yang sebenarnya? Apakah kondisi mereka sangat sulit sehingga mereka tidak punya kekuatan untuk menunjukkannya? Aku selalu merasakan suatu dahaga yang aku sendiri tak tahu penyebabnya. Dan aku membutuhkan orang lain yang memiliki perasaan yang sama sepertiku agar bisa memahami diriku. Namun, aku tidak berkelana untuk mencari orang yang bisa memahami diriku. Aku memutuskan untuk menjadi orang yang bisa memahami diriku sendiri. Aku memutuskan untuk melambaikan tanganku untuk menunjukkan keberadaanku. Aku harap ada orang yang melihat lambaian tanganku. Orang yang serupa dengan mereka, sehingga mereka bisa menghampiriku dan pada akhirnya kami bisa merasa aman bersama. Buku ini adalah buku yang memuat catatan pengobatanku yang terjangkit distimia atau gangguan distimik. Berbeda dengan gangguan depresi mayor yang menunjukkan gejala depresi berat, distimia adalah kondisi di mana penderitanya mengalami depresi ringan yang berkepanjangan dan terus-menerus. Meskipun buku ini dipenuhi dengan cerita yang bersifat pribadi dan terkesan suram, buku ini tidak hanya menunjukkan perasaan yang gelap, melainkan menemukan penyebab yang mendasar melalui situasi yang spesifik, dan berfokus pada cerita yang bergerak ke arah kehidupan yang lebih sehat. Aku penasaran pada orang-orang yang sama sepertiku. Mereka yang terlihat baik-baik saja di luar tetapi memiliki ketidakjelasan dan luka di dalamnya. Sepertinya dunia ini terlalu berfokus pada bagian yang terlalu terang atau terlalu gelap. Aku teringat kembali pada respons orang-orang di sekitarku yang tidak memahami depresi yang aku alami. Wujud atau situasi seperti apa yang harus aku tunjukkan pada mereka, agar mereka setidaknya memahami apa yang aku rasakan? Apakah situasiku sekarang ini berada dalam wilayah pemahaman mereka? Aku harap dengan membaca buku ini orang-orang bisa berkata, ternyata ada orang yang merasakan hal ini selain aku. Atau ternyata di dunia ini ada juga orang yang seperti ini. Aku pikir seni adalah sesuatu yang bisa menggerakkan hati manusia. Seni memberiku rasa percaya. Rasa percaya bahwa meskipun hari ini bukanlah hari yang sempurna, hari ini bisa menjadi hari yang cukup dan baik-baik saja. Rasa percaya bahwa hidup adalah ketika meskipun aku merasa depresi seharian penuh, aku masih bisa tersenyum hanya gara-gara sebuah hal kecil sekalipun. Kini, aku juga tahu bahwa menunjukkan sisi gelap dari diriku adalah sama normalnya seperti saat aku menunjukkan sisi terang dari diriku. Aku melakukan seni dengan caraku sendiri. Aku ingin bersungguh-sungguh mendekat pada hati seseorang
tanpa ada motif tersembunyi dalam diriku. Baek Se-hee. Minggu ke-1, aku hanya merasa depresi. Rasa percaya bahwa meskipun hari ini bukanlah hari yang sempurna, hari ini bisa menjadi hari yang cukup dan baik-baik saja. Rasa percaya bahwa hidup adalah ketika meskipun aku merasa depresi seharian penuh, aku masih bisa tersenyum, hanya gara-gara sebuah hal kecil sekalipun. Hanya merasa depresi. Mendengar suara-suara halusinasi, melihat hal-hal hayalan, dan melukai diri sendiri bukanlah sebuah penyakit. Seperti sebuah flu ringan yang membuat tubuh kita sakit, rasa depresi yang ringan pun membuat mental kita sakit. Sejak kecil aku adalah orang yang introvert dan pemalu. Meskipun kini ingatanku sudah samar-samar, jika membaca kembali buku harian yang pernah aku tulis, aku bukanlah tipe orang yang positif, dan sepertinya aku terus-menerus merasakan depresi. Depresi yang aku derita mulai bertambah serius ketika duduk di bangku SMA. Saat itu, aku tak suka belajar. Aku juga tak bisa melanjutkan pendidikan ke universitas dan masa depanku tampaknya suram. Maka, aku pun berpikir bahwa wajar saja jika aku merasa depresi pada saat itu. Namun ternyata depresi yang aku rasakan tetap sama, bahkan setelah aku mengubah hal-hal yang ingin aku ubah. Seperti menurunkan berat badan, masalah universitas, percintaan, dan pertemanan. Depresi yang aku rasakan juga tidak terus-menerus terasa sejak awal, tetapi perasaanku selalu naik turun. Ada hari di mana aku tertidur sambil menangis, ada hari di mana aku tertidur dengan perasaan tenang. Jika aku merasa stres, pencernaanku tidak berjalan dengan baik. Jika aku merasa depresi, aku pun menangis. Aku pun perlahan semakin menjadi gelap sambil memikirkan bahwa aku memang seseorang yang diliputi depresi sejak awal. Rasa takut dan tidak nyaman saat aku berhadapan dengan orang lain pun semakin besar. Aku sering merasa cemas dan tidak nyaman saat berada di dalam situasi yang tidak familiar bagiku. Tetapi, aku rasa aku bisa berakting, seolah aku tidak merasakan kecemasan itu. Maka dari itu, aku merasa bahwa diriku baik-baik saja dan terus memacu diriku untuk menghadapi semua itu. Akan tetapi, lama-kelamaan aku merasa sudah tidak bisa lagi menahan semua rasa depresi dan cemas itu. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk berkonsultasi pada ahlinya. Meski aku merasa sangat tegang dan takut, aku menguatkan tekadku dan masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Berikut ini adalah percakapan antara psikiater dan aku. Psikiater, apa yang membuat Anda datang ke sini? Aku menjawab, bagaimana ya? Saya hanya merasa depresi. Apakah saya harus menjelaskannya dengan lebih detail? Kalau Anda bisa menjelaskannya dengan lebih detail, tentu akan lebih baik. Aku membuka catatan yang ada di ponselku dan mengatakan apa yang selama ini telah aku tulis. Saya sering sekali membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Akibatnya, saya sering memperlakukan diri saya dengan kurang baik. Kemudian sepertinya rasa percaya diri saya sangat rendah. Psikiater, apakah Anda pernah memikirkan hal yang kira-kira bisa menjadi penyebab utamanya? Aku menjawab, rasa percaya diri yang rendah mungkin dimulai dari lingkungan keluarga saya. Sejak kecil, ibu saya selalu bilang, keluarga kita ini miskin, tidak punya uang. Dan saya tumbuh besar sambil terus mendengar hal itu. Rumah saya pun termasuk sempit untuk ditinggali oleh keluarga yang terdiri dari 5 orang. Di lingkungan rumah saya terdapat apartemen dengan nama yang sama dengan apartemen tempat keluarga saya tinggal. Apartemen yang satunya itu adalah apartemen yang luas. Suatu hari, ibu teman saya menanyakan di mana saya tinggal. Apakah di apartemen yang luas atau yang sempit? Mendengar pertanyaan itu saya terkejut dan bingung. Sejak saat itu, rasanya saya menjadi malu untuk mengatakan di mana rumah saya. Psikiater, apakah ada hal lain yang Anda ingat selain itu? Aku menjawab, tentu saja ada banyak. Meskipun tidak baik untuk mengatakan hal ini, tapi ayah saya sering sekali memukul ibu saya. Lingkaran suami istri, tetap saja hal itu adalah kekerasan. Kalau saya mengingat kembali kenangan masa kecil saya, yang teringat adalah saat ayah memukuli ibu beserta saya dan saudara-saudara saya. Setelah membuat rumah jadi berantakan, ayah pergi keluar rumah pada dini hari. Kami tertidur sambil menangis dan ketika pagi datang, kami harus berangkat ke sekolah dan meninggalkan rumah dalam kondisi berantakan. Psikiater kemudian bertanya kembali, perasaan apa yang Anda rasakan?
Aku menjawab, tragis, sedih. Saya merasa seperti ada banyak rahasia bertumpuk yang hanya bisa diketahui oleh saya dan keluarga saya. Saya merasa semua permasalahan itu adalah sesuatu yang harus ditutupi. Kakak saya sering menyuruh saya tutup mulut. Begitu juga saya pada adik saya. Lalu penyebab rendahnya rasa percaya diri saya, selain dari kondisi keluarga, saya rasa juga mungkin disebabkan oleh hubungan saya dengan kakak saya. Hubungan Anda dengan kakak Anda? Iya, kasih sayang kakak pada saya adalah kasih sayang bersyarat. Jika saya tidak belajar, atau jika berat badan saya naik, atau jika saya tidak melakukan sesuatu dengan benar, kakak perempuan saya pasti memarahi, mengganggu, dan bahkan merendahkan saya. Karena selisih usia kami cukup besar, saya harus selalu menuruti kata-kata kakak saya. Saya juga terikat pada kakak saya dalam hal ekonomi. Kakak selalu membelikan saya pakaian, sepatu, tas, dan lain-lain. Tapi itu adalah titik kelemahan saya. Jika saya melawan atau tidak mendengarkan kata-kata kakak saya harus mengembalikan semua itu padanya. Apa Anda tidak mau melepaskan diri dari itu semua? Saya ingin melepaskan diri saya dari semua itu. Saya rasa itu seperti hubungan yang salah. Kakak memiliki sifat yang kurang baik. Dia selalu melarang saya melakukan sesuatu, sementara dia sendiri melakukan hal itu. Dia sering tidur di luar rumah, menginap di tempat lain. Tapi dia selalu melarang saya melakukan hal itu. Dia sering memakai pakaian saya, sementara saya tidak boleh memakai pakaian kakak saya. Tetapi hal yang sulit adalah, meskipun saya membenci kakak saya juga merasa takut jika suatu hari nanti kakak saya marah dan berhenti memperhatikan saya lagi. Apakah Anda telah melakukan usaha-usaha tertentu untuk melepaskan diri dari hubungan yang tidak sehat seperti itu? Setelah saya memasuki usia dewasa, saya mulai bekerja paruh waktu. Saya bertekad untuk mulai mandiri secara ekonomi. Saya bekerja paruh waktu setiap hari, bahkan di akhir pekan. Hingga akhirnya sedikit demi sedikit saya mulai mandiri secara ekonomi. Bagaimana dengan kemandirian secara mental? Hal itu sangat sulit. Jika tidak bermain dengan saya, kakak saya hanya bisa bermain dengan pacarnya. Tentu saja kakak saya merasa nyaman dengan pacarnya karena pacarnya itu paham dengan sifatnya dan bisa menyesuaikan diri dengan kakak saya. Suatu hari ketika sedang bermain bersama saya, kakak saya berkata, "Tidak seru bermain dengan orang lain. Bermain denganmu adalah yang paling seru dan paling nyaman." Saat itu saya merasa tidak habis pikir dan untuk pertama kalinya saya memberanikan diri untuk mengatakan perasaan saya yang sebenarnya. Saya mengatakan bahwa saya tidak nyaman bersama dengan kakak saya. Lalu bagaimana respon kakak Anda? Sepertinya dia sangat terkejut. Kemudian saya baru tahu kalau dia menangis setiap malam selama beberapa hari setelah itu. Sampai sekarang pun kalau membahas kembali tentang hal itu, pasti mata kakak saya memerah. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat kakak Anda seperti itu? Meskipun saya merasa sedih, saya juga merasa lega. Walaupun sedikit, saya merasa menjadi lebih bebas. Apakah setelah lepas dari hubungan yang rumit dengan kakak Anda itu, masih belum ada peningkatan pada rasa percaya diri Anda? Meski ada saat di mana rasa percaya diri saya muncul, saya rasa depresi dan tendensi saya masih tetap sama. Seperti ketergantungan saya pada kakak saya, kini berpindah pada pacar saya. Bagaimana biasanya Anda menjalin hubungan dengan kekasih Anda? Apakah Anda punya sifat di mana Anda terlebih dahulu mendekati orang yang Anda sukai? Tidak sama sekali. Kalau saya menyukai seseorang, saya selalu merasa bahwa orang itu akan menganggap saya sebagai orang yang mudah didekati. Maka dari itu, saya tidak pernah menunjukkan rasa suka saya terhadap seseorang. Saya juga tidak pernah berpikir atau berniat untuk mendekati atau bahkan menyatakan cinta pada seseorang. Jadi, saya selalu menjadi pihak yang pasif dalam menjalani hubungan dengan seseorang. Kalau ada orang yang menyukai saya, maka saya akan mencoba mengenalnya dengan lebih dekat. Jika saya merasa cocok dengannya, maka kami menjadi sepasang kekasih. Kira-kira seperti itu polanya. Apakah ada saat di mana Anda tidak menjalin hubungan percintaan? Sepertinya tidak banyak. Saya adalah tipe orang yang mempertahankan hubungan cinta dalam waktu yang cukup lama jika sudah menyukai seseorang. Selain itu, saya juga tipe orang yang bergantung pada pacar saya. Pacar saya pun sangat perhatian dan selalu menjaga saya. Tapi meski pacar saya mencintai saya dan menerima saya apa adanya,
Selalu ada rasa tidak nyaman dan frustasi dalam diri saya. Sebenarnya saya tidak ingin memiliki rasa ketergantungan. Saya ingin menjadi orang yang mandiri dan bisa mengandalkan diri sendiri. Saya ingin hidup dengan baik meskipun sendirian. Tapi saya selalu merasa saya tidak bisa melakukan hal itu. Bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman Anda? Waktu kecil, saya menganggap hubungan pertemanan adalah hal yang sangat penting. Saya tidak banyak berbeda dengan teman-teman sebaya saya saat itu. Tapi pada waktu saya duduk di bangku SD dan SMP, saya sempat dijauhi oleh teman-teman. Sewaktu SMA juga saya tertinggal dari teman-teman di kelompok saya. Akibatnya muncul rasa ketakutan dalam menjalin hubungan pertemanan dalam diri saya. Tapi kemudian saya lebih memfokuskan diri pada hubungan percintaan. Sehingga saya tidak terlalu menaruh perhatian pada teman-teman maupun urusan pertemanan. Baik, rasanya saya akan mengakhiri bacaan saya di sore hari ini di bagian pembicaraan antara psikiater dengan Baek Se-hee di halaman 24. Ini menarik sekali buat saya karena ternyata apa yang dihadapi oleh Baek Se-hee kemudian digali ya, dan ini akarnya dari dia masa kecil. Menarik sekali ternyata betapa efek dari rasa tidak percaya diri ini kemudian memberikan dampak mudahnya Baek Se-hee terkena depresi. I don't know, this is my opinion though. Dan ternyata ini diakibatkan oleh sifat ayahnya yang suka memukuli ibunya sejak kecil dan harus disaksikan olehnya. Kemudian hubungan toksiknya dengan kakaknya, di mana kakaknya terlalu mengontrol karena memberi apa yang dibutuhkan oleh Baek Se-hee. Lalu kemudian dia menjadi tergantung juga pada pacarnya. Saya penasaran sekali untuk mengetahui apa yang akan terjadi lebih lanjut antara perbincangan Baek Se-hee dengan psikiaternya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan bacaan saya di sore hari ini. Buku yang saya baca hari ini judulnya I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki oleh seorang penulis dari Korea Selatan bernama Baek Se-hee. Terima kasih sudah mendengarkan. Dah.